Pemirsa, pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali menghadirkan banyak hal menarik. Pertemuan kali ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktik langsung layaknya di dunia jurnalistik. Saya Muhammad Fauzan akan membawa Anda menelusuri ulang apa saja yang dibahas dosen, mulai dari definisi berita, jenis-jenisnya, nilai-nilai, dan syarat berita, perbedaan isu dan fakta, hingga bagaimana sebenarnya proses reportase dilakukan. Tidak hanya itu, ada pula simulasi seru, di mana mahasiswa diminta membacakan kepala berita layaknya seorang pembawa berita di televisi, bahkan mencoba meliput peristiwa demonstrasi. Pertemuan dimulai dengan mengulang materi sebelumnya. Apa itu berita? Berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa penting yang bisa menarik perhatian orang banyak. Singkatnya adalah berita merupakan cerita nyata dari sebuah kejadian yang dianggap punya nilai untuk disampaikan kepada publik. Disinilah mahasiswa diingatkan kembali bahwa tidak semua peristiwa bisa menjadi berita. Hanya peristiwa yang punya daya tarik, nilai, dan kepentingan bagi khalayak yang bisa masuk ke dalam kategori berita. Lalu apa saja jenis-jenis berita? Dosen menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah straight news, berita langsung, biasanya singkat, cepat, dan juga padat. Kemudian yang kedua adalah in-depth news, berita yang lebih mendalam, biasanya hasil penelitian dan penggalian data yang lebih lama. Kemudian ada berita yang dinamakan dengan feature news, berita yang dikemas dengan gaya bercerita, lebih humanis, dan menyentuh sisi emosional pembaca. Kemudian yang terakhir adalah soft news, berita ringan, biasanya lebih santai dan tidak terlalu serius. Selain jenis-jenis berita, ada juga nilai sebuah berita. Inilah yang membuat sebuah peristiwa layak diberitakan. Antara lain adalah yang pertama adalah magnitude. Kemudian yang kedua adalah proximity atau kedekatan, aktualitas, dampak, dan juga keanehan. Kemudian kepentingan manusia atau human interest. Kemudian konflik, kejutan, seksualitas, hingga sekedar informasi belaka. Setelah itu dibahas juga syarat sebuah berita. Sebuah berita harus bersifat aktual, kemudian faktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Dari sini jelas bahwa berita tidak bisa dibuat sembarangan. Ia harus punya dasar kuat agar bisa dipercaya. Tidak berhenti di situ, dosen juga menjelaskan perbedaan antara isu dan juga fakta. Isu bisa jadi sekedar kabar yang belum jelas kebenarannya, sementara fakta adalah sesuatu yang nyata, bisa diverifikasi, dan memiliki bukti. Inilah yang menjadi tantangan seorang jurnalis, memilah mana yang isu dan mana yang fakta, lalu menyajikannya kepada publik dengan akurat. Dari isu dan juga fakta, pembahasan berlanjut pada reportase. Reportase adalah inti dari pekerjaan jurnalistik. Reportase adalah proses pengumpulan informasi, mendengarkan narasumber, mencatat fakta, lalu menuliskannya menjadi sebuah berita. Reportase dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah praproduksi, yaitu perencanaan, riset, dan juga penyusunan TOR atau kerangka liputan. Kemudian, tahapan yang kedua adalah tahapan produksi, yaitu turun langsung ke lapangan melakukan sebuah peliputan. Setelah produksi, ada yang dinamakan dengan pasca produksi, yaitu mengolah hasil liputan
melakukan editing, evaluasi, hingga akhirnya mendistribusikan sebuah berita kepada halayak ramai. Tahapan ini menunjukkan bahwa berita yang kita baca atau tonton bukan sekedar hasil ketikan singkat, melainkan sebuah proses panjang yang penuh ketelitian. Yang menarik dari pertemuan kedua ini adalah praktik langsung di kelas. Beberapa mahasiswa ditunjuk dosen untuk membaca kepala berita, layaknya seorang news anchor di televisi. Mereka mencoba menyampaikan kalimat dengan intonasi yang tegas dan juga jelas, persis seperti yang sering kita lihat di dalam layar kaca televisi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diminta melakukan simulasi liputan ketika terjadi demonstrasi. Mereka berperan seolah benar-benar berada di lapangan tepat tempat demonstrasi diadakan, mengamati situasi, mencatat sebuah fakta, dan melaporkannya kembali. Latihan ini menjadi sebuah pengalaman yang nyata, bagaimana rasanya berada di posisi jurnalis yang harus tetap tenang dan juga objektif, serta profesional meski berada di dalam situasi yang panas. Dari pertemuan kedua ini kita bisa belajar banyak bahwa berita bukan sekedar tulisan, tapi hasil dari proses panjang yang melibatkan fakta, nilai, dan juga keterampilan. Kita juga melihat bagaimana peran seorang jurnalis tidak hanya menulis, tapi juga menyelidiki, mengumpulkan data, bahkan menyampaikan informasi dengan bahasa yang tepat kepada halayak ramai atau kepada masyarakat. Dengan teori yang kuat dan latihan langsung di kelas, mahasiswa diarahkan untuk siap menghadapi dunia nyata jurnalistik, dunia yang menuntut kecepatan, ketelitian, dan juga keberanian. Saya Muhammad Fauzan melaporkan untuk Learning Journal Report. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Audio Jungle.